Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali dapat dipertemukan pada video pembelajaran kelas 5 Akidah Akhlak tentang adab bertamu. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang menjelaskan berbagai perkara. Sekecil apapun perkara tersebut, tidak ada kebaikan selain yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula keburukan kecuali beliau melarangnya. Di antara hal yang diperlihatkan oleh agama Islam adalah perkara bertamu. Seperti apakah Islam mengaturnya? Agar kita paham, mari ikuti pelajaran berikut. A. Adab bertamu. Salah satu bentuk jalinan silaturahim adalah dengan bertamu ke rumah kerabat atau saudara. Akan tetapi, dalam prosesnya, bertamu atau menerima tamu memiliki aturan tersendiri dalam Islam. Jangan sampai kegiatan bertamu atau menerima tamu malah menimbulkan perselisihan dan ketidaknyamanan yang akhirnya menimbulkan kerenggangan hubungan persaudaraan dan pertemanan yang sudah terjalin dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipastikan bahwa seorang manusia tidak dapat hidup seorang diri. Sekaya dan secukup apapun, pastilah seorang manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain atau ukhuwah, pertemanan, dan sebagainya. Setiap kegiatan tentunya ada saling berkunjung, baik ke rumah kerabat maupun menghadiri undangan kerabat dan sebagainya. Bertamu adalah salah satu cara menyambung tali persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Islam memberi kebebasan untuk umatnya dalam bertamu. Namun, adab dalam bertamu tetap harus ada dan dijaga agar tujuan bertamu itu dapat tercapai. Adapun adab-adab dalam bertamu antara lain sebagai berikut. 1. Memastikan waktu yang tepat untuk bertamu. Dalam bertamu, hal yang sangat harus diperhatikan adalah waktu bertamu, karena waktu bertamu yang tepat dapat menyenangkan hati orang yang kita kunjungi. Adapun di antara waktu bertamu yang harus dihindari, yaitu sebagai berikut. A. Sebelum sholat subuh. B. Waktu sedang sholat, berzikir, atau membaca Al-Quran, atau biasanya dilakukan setelah sholat maghrib dan subuh. C. Waktu istirahat atau tidur siang. D. Setelah sholat isya. Berdasarkan waktu-waktu tersebut, lebih baik sebelum bertamu kita menghubungi dahulu orang yang akan kita kunjungi agar mereka siap dan mempersilahkan kita untuk berkunjung. 2. Mengucapkan salam. Sebelum masuk ke rumah orang lain yang kita kunjungi, ucapkanlah salam terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Dengan mengucapkan salam, berarti mendoakan pemilik rumah agar memperoleh dan mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Al-Quran Surat An-Nur ayat 27. 3. Meminta izin masuk. Meminta izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus dilakukan karena dikhawatirkan pada saat itu tuan rumah sedang beristirahat atau tidak mau diganggu. Dengan meminta izin berarti kita memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk berbenah diri sebelum menyambut kita. 4. Kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Apabila ingin bertamu, carilah waktu yang tepat. Karena jika waktunya tidak tepat, bisa jadi tidak diizinkan untuk bertamu oleh pemilik rumah. Jika tidak diizinkan masuk, segeralah pulang dan tidak memaksakan diri menemuinya. 5. Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jika telah diizinkan masuk untuk bertamu oleh pemilik rumah, masuklah dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Jagalah pandangan dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. 6. Memakan dan meminum hidangan setelah dipersilahkan. Ketika tuan rumah memberikan atau menyuguhkan makanan dan minuman, makan dan minumlah dengan baik
setelah dipersilahkan, jangan mencela makanan dan minuman yang diberikan tuan rumah saat kita bertamu. B. Adab menerima tamu. Selain mengatur adab bertamu, Islam juga mengatur adab untuk orang yang menerima tamu. Rasulullah SAW sangat berpesan untuk memuliakan tamu, sebagaimana dalam hadis beliau bersabda, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifah. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, sangatlah penting bagi kita untuk memuliakan tamu, karena hal tersebut menjadi cerminan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. 1. Segera menjawab salam dan menemui tamu dengan berpakaian yang rapih dan sopan. 2. Setelah menemui tamu, segera mempersilahkan untuk masuk dan duduk. 3. Menghormati tamu sebagaimana kita dihormatinya. 4. Jika tamu itu tidak kita kenal, kita perlu berhati-hati dengan menanyakan nama, alamat, dan keperluannya. 5. Menyuguhkan hidangan berupa makanan dan minuman semampunya. 6. Mendekatkan dan mempersilahkan hidangan kepada tamu. 7. Dianjurkan untuk menemani tamu makan. 8. Apabila tamu menginap di rumah kita, kita harus melayaninya dengan baik selama 3 hari, karena itu termasuk hak tamu. 9. Apabila tamu telah berpamitan untuk pulang, maka sebaiknya kita antar sampai ke depan pintu rumah. C. Hikmah bertamu. Hikmah atau manfaat yang akan kita dapatkan apabila bertamu di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Bertamu dapat menjalin silaturahmi. 2. Bertamu dapat mempererat persaudaraan. 3. Bertamu dapat menumbuhkan sikap kepedulian kita terhadap sesama. 4. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. 5. Menambah pahala ibadah karena membuat hati orang lain senang dikunjungi, apalagi dengan menerapkan adab bertamu dengan benar. Anak-anak Abi yang soleh dan soleha, setelah menyaksikan video pembelajaran kali ini, semoga anak-anak bisa mempraktikkan bagaimana cara bertamu dan menerima tamu ketika kalian berkunjung dan bersilaturahmi kepada tetangga, teman, kerabat, atau keluarga terdekat. Sekian untuk materi video pembelajaran kali ini, dan Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.